Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan tema yang sama ya guys. Aku masih membahas tentang pengalaman aku kemarin operasi wasir, ya kira-kira 10 hari yang lalu. Aku operasi wasir, dan di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana progresnya setelah 10 hari operasi, pasca operasi, dan juga aku akan sharing ke kalian tentang metode apa yang dokter gunakan saat mengoperasi aku, dan juga berapa biayanya dan di mana kliniknya. Sedikit aku cerita ya guys. Kemarin itu sekitar 5 hari pasca operasi itu aku mengalami susah BAB. Jadi 5 hari pasca operasi itu aku mengalami susah BAB, dan keesokan harinya aku check up pertama kalinya pasca operasi ke dokter, dan itu belum juga bisa BAB. Dan waktu itu di dokter itu aku cuma diperiksa lukanya ya, kata dokter udah bagus, udah kering lukanya gitu, dan aku juga disarankan untuk mulai makan yang bukan bubur lagi gitu. Waktu seminggu, 1 hari sampai seminggu pasca operasi itu aku masih harus makan bubur, tapi setelah 1 minggu pasca operasi aku boleh makan namanya nasi lembek gitu ya, nasi gitu, apa nasi tim atau gimana gitu ya, yang penting nggak terlalu keras gitu. Dan juga dokter menyarankan aku untuk minum obat pencahar. Tapi sebelumnya aku udah bilang sama dokter, aku tuh paginya udah minum obat pencahar cuma 1 sendok, tapi itu nggak ngaruh sama sekali. Aku nggak ada rasa mules, aku nggak ada rasa ingin ke belakang. Dan pulang dari dokter itu aku minum lagi 1 sendok lagi, dan itu juga nggak ada pengaruhnya sama sekali. Obat pencahar yang aku minum itu Laksadin gitu guys. Nah, terus malamnya tuh aku minum lagi 1 sendok lagi, berharap aku bisa BAB. Ternyata hari itu juga aku nggak bisa BAB. Total berarti 2 hari aku nggak bisa BAB ya. Kebayang ya, habis operasi nggak bisa BAB. Nah, terus keesok harinya aku nekat, karena aku udah mikir kalau nanti semakin aku nggak bisa BAB, nanti semakin keras kotorannya gitu. Akhirnya pagi-pagi bangun tidur, sebelum aku makan, sebelum aku sarapan, aku minum 2 sendok obat pencahar. Emang ketentuan dari dokter kalau 1 sendok itu nggak ada pengaruhnya, bisa minum 2 sendok. Jadi waktu itu aku minum 2 sendok, dan hasilnya aku bisa BAB. Tapi guys, itu rasanya seperti saat aku pertama BAB pasca operasi, rasanya itu sama, dan sedikit ada darah gitu ya, mungkin karena lecet gitu. Dan itu rasanya sama seperti waktu pertama kali pasca operasi, sakit sekali. Jadi ini udah 10 hari ya, 10 hari aku pasca operasi, dan itu aku masih merasakan nyeri ya, mungkin karena ini ya, karena kemarin aku BAB-nya susah gitu, jadi kayak balik lagi ke pasca operasi, hari pertama pasca operasi gitu rasanya gitu, jadi sakit lagi gitu. Ini juga aku duduk agak kurang nyaman sebenarnya ya. Cuman ya isinya lebih baik lah gitu setelah 10 hari pasca operasi. Dan sesuai dengan judul, aku mau menjelaskan juga tentang metode apa yang dokter gunakan untuk melakukan operasi kemarin ya. Jadi dokter itu melakukan operasi metode BIM. Jadi BIM itu kayak gini guys. Jadi dokter itu menggunakan eh, laser gitu, menggunakan laser. Jadi laser itu bertujuan untuk mengeringkan jaringan. Nanti kalau jaringannya udah kering, lalu dipotong, dan itu tanpa dijahit, dan juga tanpa perdarahan. Ya istilahnya wasir itu diangkat tanpa jahitan gitu. Jadi dikeringkan dengan sistem menggunakan listrik dalam suhu tertentu gitu. Dan kalau wasirnya sudah kering baru dipotong. Jadi gini guys, kalau aku lihat ya, yang teman-teman aku yang udah pernah menjalankan operasi wasir, waktu aku lihat tuh setelah mereka operasi itu, kan mereka sekarang sering dikasih di botol gitu ya, wasirnya itu ditempatinnya kan. Dan kalau aku lihat itu kayaknya gede-gede banget gitu ya.
perasaan aku tuh kalau waktu aku lihat itu tuh kayaknya gede-gede gitu dan banyak gitu ya. Tapi kemarin itu aku itu cuma apa ya, jadi kayak kismis gitu loh guys, kecil gitu. Dan ada, kalau nggak salah aku ada 5 deh, 5 apa 4 ya gitu. Itu jadi wasir aku tuh udah kecil banget ya, itu karena laser itu kali ya. Jadi metode BIM itu mengeringkan jaringan gitu lalu dipotong gitu. Dan itu emang nggak ada, aku lihat sih nggak ada ini ya, setelahnya itu di bisa di pakaian dalam itu nggak ada darah gitu. Isinya ya bener-bener bagus deh metode itu. Dan juga aku mau kasih tahu di klinik mana aku melakukan operasi dengan metode BIM. Jadi, aku kasih tahu ya guys, aku milih klinik Vena Wasir Center. Itu pasti udah, kalau kalian buka-buka YouTube itu udah banyak ya, di YouTube itu mereka punya cabang di mana-mana gitu ya. Dan itu benar-benar bagus banget karena aku yang terdekat adalah Cibubur, jadi aku ke Cibubur gitu ya. Dan mereka semua itu sangat menyenangkan. Dokternya ramah, terus dokternya menjelaskannya juga detail gitu, sampai yang istilahnya yang nggak pernah aku tahu dijelasin gitu ya. Dan juga ya pokoknya bagus deh klinik itu kalau kata aku ya. Perawatnya juga ramah, apa namanya, ininya servisnya juga bagus gitu ya. Pokoknya kayaknya nggak nyesel gitu kalau kita udah di klinik itu gitu, udah melakukan operasi di klinik itu. Ini bukan promosi ya, aku cuman sharing gitu pengalaman aku sendiri operasi di klinik Vena Wasir Center. Lalu biayanya itu adalah 8.800.000. Itu udah plus kita kontrol untuk minggu pertama itu free, jadi kita nggak bayar lagi. Dan nanti untuk minggu kedua itu bayar seperti biasa, tapi nggak mahal kok. Karena ya kalau aku lihat ya dari yang pasien-pasien yang datang itu kayaknya nggak mahal gitu. Pokoknya guys, aku ini klinik bener-bener apa, recommended banget gitu ya. Sebenarnya sih banyak ya metode-metode operasi wasir itu, yang kalau yang aku tahu itu kan ada BEAM, ada Halrar, ada stapler ya, terus ada ikat, ada pila. Aku nggak ngerti ya itu, kalau yang aku tahu sih banyak gitu metode-metode untuk eh, wasir gitu. Dan itu juga apa, minim rasa sakit dan minim pendarahan gitu. Beda dengan yang konvensional ya, karena kalau yang konvensional itu kan, yang kalau aku tahu itu dipotong lalu dijahit dan itu proses penyembuhannya lama. Sedangkan aku 3 hari aja istilahnya aku udah bisa jalan-jalan, udah bisa ya beraktivitas di dapur walaupun apa istilahnya terbatas gitu ya. Ini karena aku kemarin itu susah BAB hari kelima, jadi kayak balik lagi gitu rasa sakitnya kayak waktu pertama aku pasca operasi gitu. Tapi ya enggak sih, kalau sekarang udah duduk udah nyaman, udah nggak sakit gitu ya. Ya jadi gitu guys, aku inin aja ya, aku kasih sharing sama kalian klinik apa dan metode apa yang sudah, klinik mana yang sudah aku datangi dan metode apa kemarin gitu. Dan semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan mungkin di antara kalian ada yang mau berbagi cerita gitu ya, apa sama dengan yang aku rasakan gitu ya. 5 hari pasca operasi itu juga sulit BAB gitu ya. Mungkin di antara kalian ada yang mau berbagi gitu kenapa, dan mungkin tahu cara pengobatannya seperti apa. Kalian bisa komen di bawah ya guys. Dan terima kasih karena kalian sudah mampir di video aku kali ini. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian. Dan aku sekali lagi aku bilang, jangan pernah takut untuk operasi wasir ya. Karena tidak seseram yang orang-orang bilang gitu. Ya aku nggak tahu ya kalau konvensional. Kalau aku kan pakai yang metode gitu ya. Jadi kalau kata aku sih nggak sakit gitu. Udahnya itu nggak sakit. Sakit itu cuman pertama BAB pasca operasi itu sakit. Dan kalau kita kotorannya keras, kita nggak bisa BAB, itu juga sakit gitu ya. Tapi selagi kita jaga makanan kita, kayaknya ya fine-fine aja gitu. Oke guys, sampai sini dulu.
Dan nantikan video aku berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, see you later. Bye.